habis make, rencananya sih awalnya mau bunuh diri, tapi nggak mati. Udah nulis surat wasiat, aduh parah deh. Udah nulis surat wasiat, ini pemakaian yang bisa saya pakai untuk 3 kali, saya jadiin 1 dengan harapan mati. Gak mati juga? Gak mati. Berarti 2 kali saya berusaha untuk bunuh diri. Yang kedua, pas lagi kesepian juga. Obrolin aja cuma di Nadir Podcast. Salah satu podcast yang membahas tentang masalah kesepian sampai pada titik terendah manusia. Karena kenapa? Karena kita bahas tentang manusia. Karena manusia banyak yang pernah merasakan kesepian dan sampai pada titik terendah dalam hidupnya mereka. Di podcast ini gue berharap dengan adanya Nadir Podcast ini bisa menjadi motivasi buat kalian semuanya. Dan kalian sadar kalau kalian tidak hidup sendiri. Oke guys, dapat seorang bintang tamu, narasumber. Dia adalah... nggak mau gue ceritain sekarang, langsung aja kita bahas. Obrolin langsung bareng Mas Tejo. Mas Tejo, apa kabar? Thank you banget ya, gila lo udah datang sini dari jauh-jauh dari mana? Dari Bogor. Bogor ya? Dari Bogor ya? Berapa jam lo datang sini, Mas? Tadi berangkat jam 10, sekitar 5 jam muter-muter ya. Tapi kan, itu kenapa nyasar atau emang lo nggak tahu jalan? Iya, memang nggak tahu jalan. Untung nggak jadi naik motor ya. Kalau naik motor nggak tahu. Kalau dari naik motor mungkin udah ketuaan di jalan mungkin ya. Iya. Tapi gini Mas Jo, boleh nggak Mas Jo perkenalin? Gue panggil lo Mas Jo aja ya karena. Oke. Mas Jo boleh nggak perkenalin dulu buat teman-teman podcast kita nih, buat pendengar atau penonton Nadir kita. Siapa sih sebenarnya Mas Tejo itu dan pekerjaan aktivitasnya apa? Silakan Mas Tejo. Oke, karena nama saya sih sebenarnya bukan Tejo ya. Tejo iya, bukan gue bingung itu. Jadi itu adalah dulu waktu kita masih SD itu kan sering ya namanya memanggil dengan nama orang tuanya. Nah, kebetulan waktu SD itu nama bokap gua juga nama bokap gua sama dengan nama asli KTP. Akhirnya anak-anak teman-teman sekolah ini ke rumah dengan jarak yang lumayan waktu itu. Cuman mau tahu nama kakek saya siapa. Dan akhirnya dapat nama lah Tejo itu. Dan sampai sekarang karena memang saya besar di lingkungan komunitas yang selalu hidup dengan teman-teman, boleh dikatakan ya dari lulus SD itu gue udah hidup di jalanan lah ya, lulus SD. Dan nama Tejo itu sampai sekarang lebih populer lah daripada nama asli saya yang sebenarnya. Tapi korek gue pernah dapat dengar dari cerita kalau nama Mas Tejo itu dapat dari pas lo di Bui. Enggak. Beda. Jadi itu jauh sebelum di Bui. Di Bui pertama itu saya tahun 91 ya. Itu ya semuanya gara-gara narkotika ya. Itu bukan. Jadi nama di Bui justru malah nama saya Tejo udah populer, populer dulu itu di Solo ya. Nah, ini kan membahas tentang narkotika nih. Ini ada pembahasan seru nih tentang narkotika. Mas Jo. Sejak kapan sih lo kenal narkotika gitu? Boleh nggak diceritain? Kenal pertama itu bisa dekat SMP lah ya. Tapi belum. Tahun sekitar tahun 88 kalau nggak salah. 88, 89. Tapi mulai aktif menggunakan itu di tahun 91. 91 ya? Di tahun 91 waktu udah kelas 2 SMA waktu itu. Dan diperparah lagi ketika menginjak bangku kuliah. Dan disitulah mulai kenal dengan yang benar-benar yang namanya narkotika menurut saya sih. Awalnya, karena memang waktu itu saya nggak begitu paham dengan narkotika itu apa, nafsa itu apa. Yang ternyata pada saat awal-awal kuliah tuh, disitulah saya berkenalan dengan yang benar-benar membuat saya jatuh cinta sama si narkotika itu dengan heroin. Nah ini gue sebenarnya di nanti ini gue juga nggak tahu boleh apa, tapi cuman yang pertama kali lo kenal itunya adalah ganja. Nah, itu ganja ya. Bukan narkotika. Wih, bukan. Nah, itu herbal. Membela aja lo. Tapi ya bener. Tapi akhirnya lo kenal dengan si heroin. Pakau. Ya, Putau lah. Putau itu dari tahun
dari tahun awal-awal kuliah itu 95 ya. Itu masih awalnya sih waktu di Solo ya, ada teman dari Bali, dia datang nih, saya bawa sesuatu. Tapi karena waktu itu penggunanya masih di drag ya, jadi nggak disuntik kan. Gua nggak bisa ngerasain enaknya ini di mana gitu kan. Sama mie ayam aja enak mie ayam loh. Itu kan pahit ya. Iya, akhirnya udah gua nggak mau lagi kan. Akhirnya pada saat gua waktu itu di Surabaya lagi nyari ganja nih. Sama pengedar bandar kampus lah. Nggak ada, adanya ini aja murah, 15.000 bisa buat berdua. Enggak, kemarin nggak enak, gua cobain kan gitu kan. Enggak, pakai ini, dikasihlah jarum. Dan ternyata bener enak banget gila. Dan itu keterusan sampai tahun 2013 saya memutuskan untuk berhenti dari semua. Dan itu perjuangan lo dari tahun berapa? Dari tahun kalau mulai adiksi aktifnya itu bisa dikatakan di awal 90-an lah ya, sampai tahun 2013. 2013. Dan durasi lo make itu Panjang. Dan akhirnya lo bisa memutuskan untuk berhenti. Itu motivasinya apa? Sebenarnya kalau berhenti itu motivasinya apa ya? Gue udah sampai di titik terendah, gue nggak tahu harus ngapain. Oh, kita jangan bahas itu titik terendah. Nanti kita bahas terpinggir. Cuman dengan perjalanan itu kan sebelumnya lo juga, makanya kan lo yang tadi gue baca riwayat itu lo akhirnya mulai bekerja di berbagai lembaga ya kita bilang ya, lembaga atau yayasan ya. Itu pas lo udah berhenti atau masih lo pakai atau masih lo pakai? Masih. Dan lo tahun berapa tuh mulai lo bekerja di lembaga itu? Jadi awalnya itu sebenarnya saya tertariknya itu di isu advokasi ya. Ketika melihat banyak teman-teman yang berhadapan dengan hukum dan tidak mendapatkan hak-haknya sebagai manusia, banyak diinjak-injak sama oknum aparat penegak hukum kan kayak gitu. Tentang narkotik. Iya, tentang narkotik. Penangkapan yang selalu ada kekerasan di situ, dan tahun 2008 itu udah mulai tertarik. Tapi saat itu saya masih make. Jadi ketangkep lagi. Tangkep. Tapi di dalam penjara pun bukan membuat menjadi jera ya. Semakin menjadi-jadi karena di situ saya lebih banyak belajar. Ternyata penjara ini diciptakan oleh, dalam tanda petik, mereka yang gembar-gembor dengan war on drug, yang menciptakan sel-sel baru peredaran gelap narkotika. Ya lebih kakap kita ya. Iya, jadi gimana enggak ya? Sekarang orang seperti saya dan komunitas yang hanya menggunakan, ketika di dalam harus bertemu dengan pengedar, dengan bandar, dengan produsen, dan belajar waktu yang lama. Transfer ilmu terjadi tiap malam. Mau nggak mau ikut jualan lah. Ya karena buat modal hidup juga sono kan. Di dalam penjara kan nggak semuanya gratis, Pak. Iya, makanya benar. Itu yang menjadi, dan akhirnya begitu keluar dari penjara, gue awalnya mau udah cukup. Akhirnya saya ke Bali untuk rehabilitasi tahun 2010 tuh. Untuk menjalani rehabilitasi di Bali 6 bulan. Ternyata waktu itu saya rehab di Bali pun di dalam juga masih pakai. Jadi proses pemulihan itu nggak berhasil. Proses rehabilitasi itu nggak berhasil karena banyak kebohongan yang saya jalanin waktu itu. Akhirnya keluar 2011, balik lagi ke Solo, ke Jogja, membangun lagi jaringan komunitas, menjadi paralegal lagi, mendampingin kasus, tapi saya masih pakai. Nah, ini saya mau pertanyakan adalah, dengan kayak tadi kan Mas Tejo bilang ada kebohongan di dalam rehabilitasi, itu apa tuh kebohongan yang bisa? Ya, saya masih masukin barang ke dalam. Oh, ngakunya clean. Tapi ternyata kan itu salah. Itu masih berlaku sampai sekarang pun masih berlaku nggak kayak gitu sekarang? Masih berlaku sekarang gitu. Jadi memang kalau pemulihan sekarang yang sedang saya jalani itu memang kejujuran itu adalah hal yang utama. Meskipun itu pahit ya. Kejujuran nggak semuanya berbuah manis, tapi itulah yang akhirnya bisa membuat saya bisa bertahan tidak makan, tidak minum sampai lebih dari 7 tahun ya. Itu pondasinya adalah kejujuran. Karena memang kalau kita mau makan sebenarnya kalau mau bohong bisa aja. Toh nggak semua orang kan tahu. Seperti kalau puasa. Gue yang tahu kan di atas. Iya, tahu di atas. Itu pemulihan juga itu, kejujuran nomor satu. Jadi lu jujur ya udah selesai. Jadi lu jujur buat diri sendiri sih. Sama buat iya atasnya buat Tuhan gitu.
Kalau buat orang-orang Bodoh amat. Dan orang-orang nggak ada yang percaya kalau gua udah nggak pakai. Tapi gue percaya. Oh, bodoh amat. Gue percaya. Kalau gua bodoh amat. Bukan bagian gua. Bagian lu nggak percaya serah. Tapi Dan itu perjuangan sampai sekarang lu jadi udah megang banyak lembaga, banyak sampai lu dipercaya untuk itu. Bisa dong ceritain kan? Jadi setelah pemulihan yang penjara saya yang terakhir 2013 dan itu dalam akhirnya saya ngambil keputusan untuk hijrah ke Bogor. Waktu itu sebenarnya sih kalau secara finansial saya terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Jadi sebenarnya cuman saya ngerasa tidak tenang, saya nggak ada kenyamanan. Hidup tuh seperti dikejar-kejar BNN, polisi, terus aja capek. Granat. Kalau granat nggak ngejar, Nggak cuma ngejar. nyepuin kali ya. Terus akhirnya saya hijrah ke Bogor. Masih inget banget tanggalnya itu di tanggal 31 Januari 2015. Begitu saya menginjakkan kaki ke Bogor, disitulah saya berhenti semuanya. Totally. Total. Alkohol Masih apapun. rokok masih, Iya, kopi apapun. masih. Alkohol tapi bener-bener. Udah selesai. Dan katanya lu membuat aksi, Yayasan Aksi Keadilan Indonesia itu di Bogor itu. Jadi setelah selesai menjalani rehabilitasi di Rumah Singgah Peka Bogor, juga tergabung, saya pernah menjadi salah koordinator di Persaudaraan Korban Nafsa Bogor atau PKNB. Di situ saya mulai banyak belajar di tempat rehab itu, bukan hanya ngomongin masalah pemulihan, tapi bagaimana kita mengadvokasi kebijakan-kebijakan yang sekiranya kurang humanis buat teman-teman komunitas di sini, komunitas pengguna nafsa ya. Nah, akhirnya 2018 itu saya dengan guru, dengan sahabat yang dia meninggal di tahun 2019, kami mendirikan Aksi Keadilan Indonesia. Untuk apa? Karena kita melihat, kami waktu itu melihat banyak masyarakat kita itu masih menganggap bahwa semua penyelesaian kasus, khususnya di narkotika itu digunakan dengan 86, pakai uang. Di Bogor, atau mungkin juga di daerah lain di wilayah Indonesia, 86 atau transaksional itu sudah seperti agama ya, bukan tradisi lagi. Semuanya bisa diselesaikan hanya dengan uang. Kami hadir di situ dan kami tidak pernah terlibat dalam proses transaksional itu, dan ternyata ya alhamdulillahnya banyak kasus yang kita menangkan, banyak teman-teman pecandu yang memang mereka tidak mampu bisa kita bantu untuk mendapatkan hukuman yang lebih ringan atau bisa ke rehabilitasi. Ya karena kan kita ada korban ya. Iya. Kita kan korban, bukan jadi kalau misal itu kan menduitkan, maaf ya gue bilang kata menduitkan ya, nggak apa-apa dong. Iya dong. Menduitkan itu untuk dia nangkep untuk penjara. Kalau misalnya ini gak ada duit bisa lolos, atau kalau nggak kita membela kan dengan lembaga yayasan ini, kita membela untuk paling nggak direhab kan ya gitu. Ya haknya. Haknya kan itu haknya nih, karena hak Ya. para korban. Ya. Bukan pecandu ya, korban, pecandu ini korban nih. Dan itu lu berjuang dengan, lu ada bentrok dengan segala macam ada. Kalau bentrok sih, jadi lebih ke kita punya apa ya, semacam rules ya dalam kerja pendampingan ini. Memang kita Aturan tidak menggunakan cara-cara kuno, cara-cara yang melanggar hukum. Jadi yang kita lakukan adalah sesuai dengan amanah undang-undang beserta kebijakannya. Nah, jadi mungkin kehadiran kami ini mengganggu mereka. Karena beberapa dapurnya mungkin terganggu, yang harusnya mereka dapat duit akhirnya nggak jadi. Dan itu yang saya rasakan sih ya. Dan memang nggak gampang untuk meyakinkan masyarakat kita yang sangat minim literasi terkait dengan kebijakan narkotika bahwa bisa loh ternyata didampingin tanpa harus mengeluarkan uang. Iya benar. Dan mereka lebih percaya duit karena memang sudah budaya ini, agama ini kan sudah bertahun-tahun ya. Kalau nggak ada duit ya lu minimal 4 tahun.
Tapi ya alhamdulillahnya sih dampingan kami memang mungkin di pengadilan tingkat pertama hukumannya tinggi. Seminggu ini kita dapat 2 kasus yang dimenangkan di tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Itu mengeluarkan duit apa tidak? Tidak. Sama sekali tidak gitu. Kami tidak apa namanya? Berarti itu kayak volunteer juga ya, kayak sukarelawan untuk membela korban nafsa Jadi gitu. kami tidak memang itu ruh dari semangat mendirikan aksi sendiri itu kita memberikan bantuan hukum yang berkualitas dan tidak berbayar. Oh iya, keren. Dan ketika ada salah satu dari kami yang ketahuan meminta sepersen pun rokok sebatang, ini akan jadi masalah bagi kami. Oh iya. Dan itu pasti akan kita tegur dan mungkin langsung kita keluarkan dari tim. Karena ini sangat bagaimana kalau yang memberi awalnya dulu kita tolak. Awal waktu kita masih belum punya apa-apa justru malah kita tolak. Karena apa? Jadi lo bantu, mereka mau ngasihin duit gitu lo tolak gitu. Iya. Karena kami takutnya nanti ini akan menjadi apa ya? Menjadi budaya sih. Nanti kalau gimana dengan orang-orang yang nggak mempunyai uang terus datang, nanti akan ada pembedaan. Ini yang kami nggak mau kan? Iya benar. Jadi akhirnya keluarga-keluarga itu kalau datang ke kami bawa pisang, bawa singkong, bawa jambu hasil dari kebun mereka. Karena rata-rata yang ditangkap di Bogor itu banyak orang-orang dari daerah. Terus ada juga yang bawa apa ya, semacam kerajinan kayak gitu, dan itu kami kan nggak bisa menolak. Akhirnya kami pun juga menyiasati bagaimana caranya kita tidak menolak. Jadi kita nggak bisa tapi kalau ibu bapak mau berdonasi silakan, kami punya produk-produk seperti t-shirt, topi, atau mug dan lain sebagainya, silakan berbelanja. Itu kemarin kita cerita dia. Nah ini nanti hasilnya juga buat pendampingan yang dari lain. Jadi kita memang benar-benar gratis ya. Dari tahun 2018 sampai sekarang udah hampir 5 tahun. Udah 5 tahun berjalan ya. Nah itu lu udah berjalan dengan dari dulu junkie sampai lu jadi ngurusin ini semuanya gitu loh. Lu kan kemarin gue pengen tanya lo, titik terendah gue banyak banget, kesepian gue banyak banget iya. Ceritain dong titik kesepian lu dulu deh, kesepian lu sampai titik terendah. Kesepian lu apa? Udah lu banyak banget ya gue pengen ceritain. Kesepian lu apa sih? Yang paling dalam. Ya ada, ceritain nggak apa-apa. Sebenarnya pada saat make. Pada saat saya masih make itu saya ngerasain banget bahwa sebenarnya meskipun hadir dengan sebenarnya sepi, ada semacam hal yang kosong, spiritual. Ini nyaris nggak ada. Ini yang merasa saya menjadi sepi. Saya ngerasa sendiri padahal banyak banget orang-orang sekitar. Dan hal yang paling saya rasakan yang benar-benar bukan secara tapi lebih secara fisik. Itu waktu di sel kering ya. Sel kering apa ya? Kalau bahasanya di sini mungkin sel tikus atau sel hunian sunyi. Jadi waktu saya di Jogja di Rutan Wirogunan itu karena saya residivis, dimasukinlah dalam satu sel yang memang benar-benar nggak ada orang sendirian. Cuman ada satu tempat buat rebahan, kloset di sini. Itu saya benar-benar ngerasa sepi banget, nggak ada kehadiran orang pun. Akan cuman diketok pintunya itu cuman 3 kali sehari untuk nganterin makan cadong. Rokok ada, korek nggak ada. Oh gimana bakar? Ya kalau yang nganterin cadong itu lagi baik bisa aja dia pinjemin, kalau enggak ya udah. Cuman kayak gitu. Dan sialnya lagi di sel tikus itu bekas tempatnya anak Jogja dulu kan banyak teman-teman dari isi Jogja yang ketangkep ya. Jadi dia itu ngegambar di depan itu pocongan nggak bagus banget. Jadi kalau gue bangun pocongan itu gue hapus nggak bisa. Ini orang nulisnya pakai apa? Itu gue bener-bener akhirnya gue buku banyak bawa. Berapa tahun lu? Nggak pernah lama sih. Paling lama tuh 1 tahun 4 bulan. 1 tahun 4 bulan tuh berbekas kali. 1 tahun. Kalau dibandingkan kalau 4 bulan nggak apa-apa. 1 tahun 4 bulan tuh berbekas. Enggak. Kalau dibandingkan dengan undang-undang narkotikanya sendiri itu minimal 4 tahun. Banyak banget. Kenapa penjara kita sekarang penuh? Karena semuanya di minimal 4 tahun, 5 tahun, 4 tahun, 5 tahun.
Ya kebetulan aja waktu itu memang dari pihak aparat penegak hukum nggak bisa membuktikan saya sebagai bandar. Oh gitu. Padahal sebenarnya memang saya di TO karena menjadi bandar. Tapi ya pintar-pintar kita lah ya waktu itu. Tapi lu emang lu bandar bukan? Iya, dulu. Oh. Jujur ya, kita orang jujur gitu. Iya, karena logikanya gini. Saya bekerja dengan gaji waktu itu di Jogja 1, berapa ya? 1,5 kalau nggak salah. Yang terakhir nih ya. Sedangkan saya harus pakai sehari bisa 4 kali. 250.000 kali 4. 1 juta. Uang dari mana? Ya mau nggak mau saya harus dagang. Keuntungannya buat memenuhi kebutuhan adiksi saya, bukan buat beli yang lain-lain ya. Iya, udah nggak pikiran kali kita. Iya, pikiran itu. nih. Nggak mungkin kalau kemarin ada pertanyaan. Berapa banyak sih teman-teman pengguna Upside nih yang menjadi selain dia menggunakan juga dia terlibat di peredaran gelap? Ya hampir semua. Mungkin teman-teman yang saya kenal pun dari 50 hanya 2 dia yang menggunakan. Tok. Yang lainnya jadi Pasti terlibat. pengedar. Meskipun hanya sebagai dia Kurir. jalan terus nanti dikasih. Kan harganya mahal, Pak. Iya. Sekarang nggak tahu harganya berapa. Kalau itu kan sekalian gretongan dapat kan ya kan? Iya. Sekarang dengar-dengar kemarin heroin sempat ada lagi di Jakarta itu harganya sekitar 1,6 sampai 2 jutaan. Dulu pernah sampai 6 juta. Ya, itu Uang dari mana? Kecuali artis aja juga akhirnya kan juga banyak yang artis yang saya kenal mereka menggunakan pun ya mereka akhirnya juga gade gitar dan lain sebagainya. Banyak ya sudah banyak gitu Itu juga. artis gimana dengan kita? Gembel. Kriminal. Tapi benar juga seru. Ini kan sebenarnya pembahasan ini kan cuman ini tidak bisa dilihat sama orang juga. Tapi kalau gue bahas ini di Nadir Podcast ini bisa membebaskan semuanya kan, bisa untuk bercerita semua macam. Titik terendah lo apa? Kayak ini seperti mengkorek luka lama ya. Iya nggak apa-apa. Ceritain boleh dong. Jadi Bermasalah ya kalau nggak masalah kita edit. Tapi kalau tidak bermasalah. itu tidak bermasalah karena memang saya sudah berusaha untuk sudah saya terbuka lah dengan hal ini kan masa lalu. Sekarang gua hidup di masa sekarang dan besok. Masa lalu bagi saya adalah ya seperti kalau kita bawa kendaraan ya. Kita lihat di spion sebentar aja. Kalau nanti kita terlalu lama melihat di spion, nabrak nanti dengan depannya. Nah, jadi memang hal yang paling membuat saya kesepian adalah ketika orang-orang terdekat saya itu udah nggak mau peduli dengan saya. Anak-anak saya, Keluarga almarhum, nyokap, bokap, kakak-kakak. Jadi ini ada satu cerita yang menarik. Awal saya hijrah ke Bogor tadi, keluarga, jadi saya itu udah dicoret dari kakak. Oh ya? Iya. Jadi waktu saya itu seru loh itu. Itu dari kakak udah nggak punya identitas. Anjing tejo kalau diseret gitu. Udah nggak ada identitas. Jadi pada saat identitas yang ada di dompet saya hanya kartu bebas dari penjara. Itu yang ada nama. Akhirnya 1 tahun saya sudah tidak pakai. Itu keluarga belum percaya. Saya harus ngurus identitas. Karena ini penting. Tahun 2016 saya balik ke Solo. Ya setelah kesepian, saya ngerasa bahwa sebenarnya gue butuh sapaan dari anak-anak. Itu yang penting, paling penting dari bapak waktu itu masih. Terus dari saudara-saudara yang dulu pernah hampir semuanya pernah saya recokin lah ya. Nah, akhirnya rasa itu terobati. Kesepian itu yang selama hampir berapa ya. Jadi saya keluar dari lingkungan keluarga itu dari tahun 2002 sampai tahun 2016. Cukup panjang menjalani hidup tanpa 12 tahun ya? 14 tahun ya? Tanpa ketemu dengan orang-orang yang saya cintain. Saya nggak bisa memeluk anak-anak saya nggak bisa bercengkrama dengan keluarga. Toh kalaupun ada cara gitu, saya nggak ngerasa nyaman di situ. Saya mending mengunci diri di kamar.
Karena waktu itu cukup muak ya. Kalau pada saat ada pertemuan keluarga, mereka pada bercerita tentang kesuksesan si A, si B, si C. Iya itu paling malas tuh. Anjir gue apaan nih? Jadi gue mending di kamar. Oke. Itu ya, tapi itu berbalik 180 derajat ketika tadi saya balik ke Solo dengan kondisi saya udah mulai Clean. udah clean sih, udah setahun waktu itu. Saya sempat waktu itu bapak saya dulu, kapan kamu pulang? Itu, Oh dia nanya duluan? Iya itu rasanya, wah. Anjing gue masih Luar ditanyain biasa. nih, gue masih ditanyain loh. Kapan Masih pulang? dianggap anak. Udah langsung cari utangan. Untuk pulang Saya harus sama pulang. ini. Udah dapat dengan uang yang cukup mepet lah ya, pulang. Solo. Udah bilang sama bapak, nanti saya paling nyampe Solo itu jam 5 atau setengah 6 pagi. Oke. Ternyata selama saya di penjara, selama saya masih make itu kan nggak peduli dengan pembangunan infrastruktur yang sedang dibikin Pak Jokowi ya. Ternyata perjalanan dari Bogor ke Solo itu cuma membutuhkan waktu 7 jam, Pak. Setengah 2 udah di Solo. Hah? Setengah 2? Terus ngapain nih? Waktu itu saya nggak berani langsung pulang karena takut mengganggu. Jam 2. Ya udah ini nongkrong di perempatan yang cukup besar lah di kota Solo, orang pada selesai dugem pada makan di situ, ngeliatin aja. Ada temen dulu, gua tutupin muka, gua nggak mau ketemu, belum berani untuk ketemu dengan mereka. Takut ya? Ya ada ketakutan karena gua pulang ke sini untuk hal yang baik. Akhirnya sampai jam 4:30 azan subuh, saya naik becak pulang ke rumah. Dan ketika nyampe di rumah hal lagi yang membuat hati ini seperti diiris. Kenapa tuh? Begitu nyokap bukain pintu, kamu udah ditungguin bapakmu dari jam 1 tadi. Sebenarnya saya pulang udah ditungguin di depan rumah. Dan beliau kayaknya udah ada getaran-getaran, namanya anak satunya, anak laki-laki satu-satunya ya, yang udah hilang, udah nggak tahu kemana, dari penjara ke penjara, hidupnya udah kayak gitu. Dan ini kembali. Dan dari situ, ini adalah hal yang sampai sekarang saya pertahankan, ini adalah nilai harga yang tidak mau saya buat main-main. Kepercayaan orang tua ya. Gila, bukan hanya orang tua. Akhirnya pun sekarang kalau keluarga besar yang dulu pernah saya sakitin itu juga kapan pulang, dan mereka selalu membuka pintu, nginep sini aja, nginep dulu boro-boro. Gua nginep di situ yang ada bencana. Kompor hilang. Apa aja hilang. Kompor hilang, Pintu LPG hilang, mau masak, sepeda hilang. Itu yang hal yang menjadi flashback ya, menjadi Minum dulu, Mas Jo. Bangkit dari keterpurukan ya. itu ya, ketika keluarga sudah mulai support lagi, dan itu hal yang sangat saya jaga sampai sekarang dan pemulihan. Jadi ototnya sampai sekarang di 2022 ini totalnya lu udah berapa tahun total sober? 7 tahun 8 bulan kalau nggak salah. 7 tahun tanggal 31 Januari 2023 itu nanti ke 28 tahun. Ke 8 tahun. Hero ya apa? Semuanya, ya? Semuanya. Colongan-colongan dikit? Enggak ada sama sekali. Hebat, nggak kayak teman-teman lo. Bahkan kalau dapat obat dari dokter pun yang mengandung chemical ya, kimia. Itu kadang saya harus berpikir untuk mengkonsumsinya. Saya harus konsul, tapi ya balik lagi tergantung niat sih ya. Ketika niat buat mabok ya, tapi niatnya kalau untuk pengobatan, kebetulan kemarin itu beberapa kali saya harus ke rumah sakit dan mendapatkan obat-obatan yang awalnya saya nggak mau minum. Bahkan waktu COVID pun saya nggak minum tuh obat-obatan. Dok, saya nggak mau minum ini. Kenapa? Saya punya penyakit. Saya punya penyakit adiksi, saya jelasin. Dokternya tahu. Ya udah, ini saya taruh di sini, kalau kamu mau minum silakan. Tapi ya nggak sampai saya habis isolasi berapa lama ya? 12 hari kalau nggak salah di rumah sakit, nggak saya minum sama sekali. Dokternya juga sampai kaget. Kamu bisa tidur? Bisa. Tadi cuma prinsipnya, gue percaya sama Allah, gue bisa obatin gue. Kalau itu dong, berarti dong. Iya. Berarti kalau cuma percaya sama Allah, gue bisa obatin gue tanpa ada adiksi teman obat-obat segala macam gini kan. Hebat itu. Tangannya mau itu.
Karena gue percaya juga orang-orang yang kayak kita juga yang berjuang dengan hidup kita kan cuman yang paling dekat adalah yang di atas. Iya. Udah itu paling benar. Sama keluarga gitu. Keluarga itu Yang adalah lebih malaikat keluarga, yang nggak ya. bersayap. Yang bikin kita kuat adalah keluarga kita juga. Iya. Makanya sampai sekarang pun sebenarnya kalau mungkin saya di luar ngomongin masalah AIDS itu gampang. Bahwa ini adalah penyakit kronis bla 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 secara teori. Tapi di keluarga saya itu nggak berlaku. Makanya waktu saya rehabilitasi yang pertama, rehabilitasi yang kedua, ketiga, sampai nggak tahu yang keberapa tuh nggak ada yang bekerja. Saya jadi ingat, ya udah, lo sholat aja. Sholat aja. Orang sako disuruh sholat. Gila yang ada. Ya tapi itu memang saya jalanin dan bener ada ini ya. Pernah waktu itu tahun berapa ya? 2007 itu saya dalam kondisi kecanduan yang sangat parah. Itu salah satu kesepian yang pernah saya rasakan. Saya udah niat untuk berhenti. Jadi pada waktu saat pagi, saya nggak mau ditinggalin uang, saya nggak mau ada pulsa di handphone saya. Waktu dulu handphone masih biasa itu ya. Ketika mantan istri saya berangkat ke kantor, digembok semuanya dari luar. Saya sendirian, sepi banget. Sako, wow. Jadi saya tidur di salah satu rumah itu ada ruangan yang memang khusus untuk sholatnya, kayak musola gitu. Saya tidur di situ. Kenapa? Karena memang saya nggak pernah pakai di ruangan itu. Begitu sudah kesakitan, ini benar-benar saya merasa kesepian sendirian. Suara detik jam itu siang loh. Mantan istri saya itu bekerja jam 8, pulang jam 5. Itu saya sendirian di kamar di rumah. Itu bahkan suara air yang dari keran yang bocor itu udah rasanya di jantung. Begitu juga dengan detakan jam di jam dinding. Benar-benar merasa sepi. Apa yang saya lakukan? Begitu udah mandi, wudhu, sholat, tidur di situ. Begitu berasa lagi sakonya, masuk kamar mandi lagi, keramas, wudhu, sholat lagi. 20 hari. Dan itu sembuh. Jam itu nggak bisa dikatakan sembuh. Jadi karena waktu itu saya nggak tahu program pemulihan ya. Jadi kalau menciptakan sendiri ya? Iya. Jadi begitu udah ngerokok enak nih. Jadi ini waktu itu saya bukan heroin ya, tapi substitusinya heroin. Jadi ada namanya kalau merek dagangnya sih Subutex apa ini? Ya, Subutex. Jadi itu dia buprenorfin. Jadi dia memang untuk substitusinya heroin. Nah awalnya sih lancar ke dokter. Tahu-tahu dokternya digerebek sama Polresta. Waktu saya pagi-pagi habis nganterin istri saya ke kantor, saya biasanya kan dokter itu. Di situ tutup. Terus gimana nih dok? Ya ambil aja di Polresta. Kacau. Otak jangki gua waktu itu adalah, oke, saya mau beli heroin pasar gelap. Pakai 2 minggu kalau nggak salah. Seminggu. Udah, akhirnya jujur sama mantan istri saya. Nih aku mau berhenti. Tolong gini. Berapa hari butuhnya? 3 hari. Ternyata dibohongin gua sama si buprenorfin. Jadi pada saat udah selesai nih. Oh, lo beli Subutex itu? Ke bini lo bilang nih gue mau berhenti? Enggak ke dokter. Ke dokter, terus bilang sama bini lo bawa. Paling 3, dia tahu, dia sering saya ajak ke dokter karena taunya dia saya taruh di bawah lidah di sublingual kan, tapi ya tetap disuntikin juga. Nah, oral kan misalnya. Akhirnya ya udah kamu butuh waktu berapa hari? Paling 3 hari. Saya berpikir waktu itu adalah seperti kecanduan heroin, paling 3 hari. Mantep-mantepnya paling panjang itu seminggu. Udah taunya? Gila, 20 hari baru ngerasain rokok enak. Dan kayak gitu, karena gua waktu itu nggak tahu program sama sekali, setelah kesepian selama 20 hari itu, bayangin, itu seperti lebih dari di penjara yang saya rasakan. Padahal hidup dengan ada anak istri lo, ada istri lo padahal di situ kan? Ada. Iya, tapi lo ngerasain sepi banget gitu. Iya, karena dia kan jam 7 kerja. Jam 8 dia berangkat ke kantor, pulang jam 5, mungkin dia habis sholat isya udah istirahat tidur. Saya menderita lagi, kesepian lagi, mondar-mandir. Tapi memang waktu itu bagusnya saya ada komitmen banget, saya nggak akan keluar dari rumah.
sebelum masalah ini beres. Oh iya, keren benar. Nah, tapi begitu sudah ngerasain rokok enak, ya kan, itu canduannya udah mulai keluar, bokul lagi. Beli lagi, nggak peduli. Berarti masalah solusi itu cuma hancur gara-gara rokok, nikotin. Ya kalau untuk kecanduan opiat itu biasanya kan sebagai Rokok, salah ya. satu indikatornya ketika memang udah rokok enak itu badan udah enak nih. Kalau masih kecanduan itu kan mau rokok semuanya nggak enak lah ya. Semua penyakit yang ada di dunia ini kan dijadiin satu nih. Semuanya ada. Nah, dan itu ternyata karena memang ketidaktahuan tentang rehabilitasi ya waktu itu ya. Itu rehab saya yang pertama tuh lebih lucu lagi. Saya hanya bertahan setengah jam. Jadi waktu itu udah nggak tahu harus ngapain, tapi udah capek, tapi nggak tahu harus ngapain. Itu apa? Pakau. Iya, itu tahun berapa ya? Kalau nggak salah tahun habis reformasi itu. Barang 98. lagi banyak-banyak, lagi 98 enak-enaknya ya. itu. Heeh. Nah, saya datang ke salah satu rumah sakit jiwa di Solo, rumah sakit pemerintah ya. Di situ memang ada polinapsanya untuk rehabilitasi. Habis make, rencananya sih awalnya mau bunuh diri, tapi nggak mati. Udah nulis surat wasiat, aduh parah deh. Udah nulis surat wasiat, ini pemakaian yang bisa saya pakai untuk 3 kali, saya jadiin 1 dengan harapan mati. Gak mati juga. Nggak mati. Berarti Dua kali saya berusaha untuk bunuh diri. Yang kedua, pas lagi kesepian juga. Dikontrakan, sendirian, kalah judi bola, dikejar-kejar orang. kalah judi bola. Udah nggak tahu harus ngapain, ya kan? Gantung tuh tambang di kanopi. Terus? Udah, kanopinya ambruk. Gantiin sama Bu Kos. Aduh, memang saya nggak boleh Berarti mati. ya nggak boleh mati. Karena Tuhan Allah sayang sama lo, Pak. Nggak boleh. Itu yang rehab yang pertama itu lucu. Setelah saya datang ke rumah sakit jiwa tersebut, di sini bisa untuk rehabilitasi narkoba, bisa. Siapa yang mau direhab? Dia bilang gitu kan. Yang saya sendiri. Yang nganter nanti nyusul. Udah, akhirnya saya deposit sejumlah uang, masuk ke rehabilitasi itu. Karena di rumah sakit jiwa, waktu itu, Aku pernah juga. ya, kan ada fisioterapi ya. Lah pas lagi ngantri, itu orang-orang yang, orang-orang dengan, kan namanya rumah sakit pemerintah ya, dicampur jadi satu kan. Colak-colak, disenyum-senyum, pada ketawa, minta rokok. Iya. Waduh, gua tutupin ini kan. Ada yang salto-salto, gitu nggak jelas. Iya. Aku ya cabut aja deh. Akhirnya pulang, dijemput pulang. Udah sekitar berapa ya? 16 hari saya direhab itu. Karena medis doang, nggak ada secara pemahaman terkait adiksi itu apa. Pulang setengah jam pakai lagi. Ini buang-buang duit doang. Ya sama sih gue juga terkena Iya. 12 juta gue. Itulah. Perjalanan hidup ya panjang banget ya kalau mau cerita mungkin jadi 1 jam 20 menit 30 menit kali. Tapi terima kasih buat ceritanya juga. Gue nggak bisa panjang-panjang lebar juga buat cerita, cuma udah cukup ini ya buat orang-orang ini. Kasih dong kata-kata buat mereka, buat teman-teman yang nonton hadir atau yang kata-kata mujarab lo apa, quotes lo tuh apa yang keren buat supaya yang pernah lo rasain supaya mereka juga mengerti gitu. Ya. Itu tadi sih hal yang membuat saya sampai hari ini bisa bertahan untuk tidak minum ya. Pertama adalah kejujuran dan kejujuran ya. Honestly ya. Honesty, dan satu hal, kita buat teman-teman yang masih pakai mungkin kita hidup di masa sekarang. Masa lalu sudah. Kita fokus ke depan. Simple sih. Kurangin menyakitin diri sendiri. Itu penonton ya, bilang kurangin nyakitin diri sendiri. Menyakitin diri sendiri dalam arti di sini ya dengan hal-hal yang kurang baik, karena Tapi positif. Dengan menggunakan zat itu kita juga menyakitin diri sendiri. Selain mungkin banyak orang yang bilang bahwa dengan pemakaian narkotika, nafsa, lo membuat orang lain menderita. Ya sebenarnya Kita yang menderita. Kita sendiri yang menerima kesepian itu. Jangan sampai sendiri. Karena kalau di program pemulihan yang
saya terapkan dalam kehidupan saya setelah berhenti. Titik 4 hal. Apa itu? Hungry, Apa? hungry. Health, iya. Hungry, lapar ya. Hungry, marah, lonely. Sama satunya lagi, apa ya? Health, ya. Makanya kan gue bilang gini, makanya gue pengen ngasih lo ini nih. Satu gue pengen lo ini adalah ini nih. Obrolan aja benar sih. Apapun harus kena omongin. Jadi lu jangan pernah ngerasa kesepian karena di hidup kita tuh nggak pernah ada, jangan pernah ngerasa lu hidup sendiri gitu loh. Kita nggak pernah kesepian. Ini buat lu. Thank you. Dan gue pengen foto dong bareng. Dan ini ada pesan satu lagi nih. Apa nih? Jangan sendirian. Jangan sendirian. Kalau lo kesepian, cari temen lah. Kalau sebenarnya kesurupan nanti lo lama-lama. Ayo kita foto sini. Oke. Thank you. Thank you. Itu pegang dulu. Oke, terima kasih buat teman-teman semua sekalian. Semuanya terima kasih buat penonton hadir dan pendengar hadir di sini. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Dan yang penting adalah jangan pernah lupa kalau kalian semuanya tidak hidup sendiri dan ada Nadir buat kalian semuanya. Terima kasih buat kalian semua. Terima kasih buat tim yang kerja sini. Ada Dewa, ada Mas Dodi, ada teman-teman sekalian dan terima kasih. See you guys.